pelan banget mungkin. Tahu aku mesti ke studio kali ya, mobil pelan banget. Itu mobil yang menguji kesabaran dan di tengah-tengah gitu ya. Pak Antoni, ini menarik nih. Ternyata penyebab seseorang itu bermacam-macam ya. Ya, Dan emosi orang tuh biasanya suka naik turun kalau lagi di jalanan jalanan, nih. ya. Itu yang paling Dan membuat orang nggak terkendali, ya, jadi monster. betul. Dan biasanya kan banyak sekali penyebabnya ya, Ya, Pak Antoni. ya, Mulai dari mungkin masalah pribadi juga bisa. ya, Kemudian lihat kanan kiri cara menyetir yang kurang tertib mungkin. Akhirnya ya, kita yang tertip akhirnya jadi emosi. Padahal kita udah disiplin, tapi karena ngeliat kanan kiri itu ya, nggak tertib akhirnya kita emosi. betul. Kira-kira bisa dijelaskan nggak, Pak Ya, Antoni? memang kalau namanya di jalan, penyebabnya bisa begitu beragam. Karena itu kan sesuatu hal yang kadang berada di luar kendalinya kita. Jalanannya tiba-tiba berlubang lah, dan akhirnya kemudian tiba-tiba misalnya ada kecelakaan kecil. Bahkan ada mobil yang parkir di tepi aja, apalagi di Jakarta, itu bisa menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Ketika kemacetan, sementara apalagi kita buru-buru, wah itu stres. Dan akhirnya kemudian berbagai penyebab itu kemudian membuat kita menjadi kemarahannya nggak terkendali. Nah, kita di Higher Excellency pernah melakukan survei, Mas Will. Dan pertanyaan yang kita ajukan kepada teman-teman di milis itu adalah, apa sih yang paling menyebalkan yang membuat kamu marah di jalan? Dan ada yang beberapa hal yang ini beberapa jawaban dan beberapa cerita yang menarik. Misalnya contoh, ada yang nyetil mobil pelan banget gitu. Kayak tadi pagi, pelan banget mungkin. Tahu aku mesti ke studio kali ya, mobil pelan banget. Itu mobil yang menguji kesabaran dan di tengah-tengah gitu ya. Nah, terus tidak mau minggir ketika kita mau ini pas kita mendalui, orangnya lagi main handphone. Cengar-cengir. Nah, itu cerita. Terus ada yang tadinya nyetir santai gitu kan, samping gitu. Karena kan agak ramai antrian. Kita mau masuk katanya. Ketika mau masuk ke jalurnya, dia malah cepetin supaya jalurnya nggak diambil. Nah, berbagai perilaku seperti itulah yang ternyata memancing emosi. Nyenggol spion lah, mau belok kiri, tapi spionnya ini gitu. Apalagi pengendara bajai gitu. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu dia mau belok kemana. Jadi kalau bajai itu katanya remnya bukan di itu, remnya di pundaknya. Bang, pinggir bang, set gitu. itu itu yang seringkali terjadi di Jakarta ini apalagi ya, kota-kota besar. Iya. Nah, berbagai hal seperti inilah yang kemudian jadi penyebabnya. Kenapa akhirnya yang terutama yang tiba-tiba terjadi, unpredictable, itu yang seringkali gampang untuk memancing emosi. Kalau kita udah antisipasi, biasanya kan kita nggak gampang. Karena kita udah mengantisipasi, oh ini bakal terjadi seperti ini. Sehingga waktu ketika kejadian terjadi, kita nggak terlalu kaget-kaget. Yang bikin kita kaget dan gampang sumbu kita jadi pendek itu kan ketika sesuatu yang kemudian tidak terprediksi tiba-tiba terjadi di luar dugaan kita. Terpancinglah kita. Nah, itu yang sering kali terjadi, Mas Wel. Jadi lebih ke faktor eksternal yang Yes. dominan. Mulai dari Ya. kena senggol, kemudian ada motor belok yang tiba-tiba, bajai ya. Iya.